Ini ada wasiat dari Imam Abdullah bin Al-Haddad untuk umat Islam. Ini dalam kitab beliau ini, beliau memberikan wasiat, memberikan nasihat. Beliau bilang, as-sa'id man i'tamad alaih wa fawwad kulla amrahu ilaih wa alqa nafsahu mutabarrian min hawli wa quwwati musalliman lahu bayna yadayhi sadiqan fi raghbati wa talabihi liman ladayhi wa syaqil mahruman arad an dhikri maulah wa taba'a hawahu wa athara dunyahu ala ukhrah. Allah ij'alna minas su'ada. Siapa orang-orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang bergantung, bertumpu hanya kepada Allah, kan dirinya kepada Allah. Makna dia pasrahkan dirinya kepada Allah bukan berarti dia nggak berikhtiar, lah, dia berikhtiar. Dia berikhtiar begitu seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dia menjalankan apa yang disuruh oleh Allah. Allah suruh gini, ya. Pokoknya nurut, pasrah, manut kepada Allah Ta'ala. Nggak ada daya upaya, nggak ada kekuatan, melainkan hanya dari Allah. Menyerah secara totalitas kepada Allah Ta'ala dan bersungguh-sungguh dalam semangatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mencari apa yang ada di sisi Allah. Hakadha. Sama seperti bayi, seorang bayi yang diberikan arahan oleh orang tuanya. Ayo berdiri. Takut jatuh, enggak jatuh. Jalan, takut jatuh, enggak jatuh. Dijagain. Tapi kamu jalan. Ayo bergerak. Berani. Subhanallah. Dia berusaha begitu, tetapi dia bergantung kepada Allah Ta'ala. Dia yakin ada yang bakal memegang dia. Adahu. Bertumpu bergantung kepada Allah. Tapi awas, kalau dia hanya bertumpu kepada kekuatannya, bilanglah saya bisa sendiri, nggak ada yang megang saya nggak mau bertumpu kepada Tuhan. Yang bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah, nurut apa yang diperintahkan Allah, itu orang beruntung. Orang yang sial, yang berpaling dari Allah, ngikutin hawa nafsunya. Hawa mayahwahu, yang dia mau. Manusia punya banyak kemauan, mau gini, mau gitu, mau. Tapi enggak semua kemauan langsung kita menyerah, pasrah kepada apa yang kita mau. Kita harus selektif. Apakah yang kita mau itu diridhai oleh Allah, direstui oleh Allah, dibolehkan oleh Allah atau enggak. Sehingga kalau udah begitu, maka manusia dia tidak ngikut, tidak diperbudak oleh kemauannya. Tapi dia ngikut, dia tunduk kepada apa yang dimaui oleh Allah. Allah maunya bagaimana? Nabi Muhammad maunya bagaimana? Sebab apa yang datang dari Nabi Muhammad itu semuanya bersumber dari Allah Ta'ala. Jadi ketika dia mau sesuatu, dia pikir dulu, ini sesuai yang Allah mau, ini diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah. Dia berpikir, enggak semua apa yang dia mau langsung dia harus, wajib. Sebagian manusia menganggap kemauannya adalah Tuhan. Bagaimana menganggap kemauannya adalah Tuhan? Menjadikan kemauan dia itu lebih dari ridhonya Allah. Kalau dia maunya. Allah senang, Allah nggak senang. Allah ridho, Allah nggak ridho. Masa bodoh. Yang penting gue mau, gue wujudin. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi nggak dibolehin sama Allah. Ya kita cari akal-akalan. Bagaimana biar bisa dibolehin. Waliyadzubillah. Sehingga jadilah agama dipelintir. Man a'radha an dzikri maula wa taba'a hawah. Orang yang sial itu adalah orang yang berpaling dari Allah. Mengikuti, diperbudak oleh hawa nafsunya. Orang berbicara tentang kemerdekaan. Merdeka, bebas. Kebebasan yang hakiki adalah di dalam pengabdian kepada Allah. Di dalam menjadikan dirinya pelayan Allah, budaknya Allah, mengabdi kepada Allah, di situ kemerdekaan.
Adapun klaim kemerdekaan, klaim kebebasan secara mutlak nggak ada, itu palsu, penipuan. Biarin orang bebas, biarin orang merdeka, jangan dikekang oleh agama. Ini kalimat dikekang oleh agama, biarin orang merdeka, biarin orang bebas, itu penipuan. Maksudnya jangan kamu menjadi budaknya Allah, jadilah kamu budaknya saya. Jadilah kamu budaknya saya, budak kemauan saya, budak akal-akalan saya. Nggak ada kebebasan yang yang secara totalitas mutlak, bahkan di negara yang mengklaim kebebasan. Negara-negara Barat, negara-negara Eropa, nggak ada yang bebas. Mereka bilang kita negara bebas, kita merdeka. Bohong, dusta, nggak ada. Klaim tersebut cuma dijadikan, biarin orang berpendapat sesukanya. Orang boleh ngomong seenaknya dalam menodai agama, tetapi awas kamu menodai aturan yang sudah saya atur. Awas kamu berani mengkoreksi ataupun juga mengkritik ataupun juga memberikan saran atas ketetapan yang sudah saya tetapkan. Ketetapan Allah boleh kamu maki, nggak apa-apa, tapi ketetapan saya nggak boleh kamu kutak-kutik. Ada, bukan kebebasan, penipuan atas nama kebebasan. Kebebasan yang sebenarnya itu ketika seorang mengabdi, menyembah, berserah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kebebasan yang sebenarnya memerdekakan diri seseorang dari perbudakan nafsu, perbudakan hawa, perbudakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi tentu itu semua dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu, maka dia nggak bakal bisa selamat dari perbudakan nafsu, perbudakan hawa. Waliyadzubillah min dzalik. Wa athara dunyahu alal ukhra, yang orang yang beruntung adalah yang memprioritaskan akhirat daripada dunia. Itu orang yang beruntung. Tetapi yang menjadikan dunia sebagai prioritasnya lebih daripada akhirat, maka itu adalah orang yang sial. Yang ngejar akhirat, dunia dapat ngikut. Yang ngejar dunia, maka dia kehilangan akhirat, dunianya juga nggak dapat. Maka berserahlah kepada Allah, bertumbuh kepada Allah, merasa tentram, nyaman, tenang dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa istiqamah dalam segala perkara, bertumbuh dalam segala perkara. Serahin hajat kita kepada Allah. Ente punya proposal, ente punya hajat, punya keinginan, minta sama Allah. Mau minta apa aja boleh, minta sama Allah Ta'ala. Kenapa emang? Terhormat ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita mengemis kepada Allah. Cuma kan masalahnya kadang kita pandai mengemis di pintunya makhluk, tapi kita bodoh di dalam mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan pengemisnya Allah, pencarinya Allah. Itu Imam Al-Haddad bilang, lamazal bil babi waqif farhaman rabbi wugufi. Senantiasa aku di pintunya Allah menanti, dalam penantian di pintunya Allah. Farhaman Rabbi wugufi, kasihanilah aku ya Allah di dalam penantianku ini. Ilmu itu ada banyak. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan semuanya ilmu min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ada beragam. Ilmu yang paling agung, yang mulia, semua ilmu agung, semua ilmu mulia, semuanya. Akan tetapi ilmu ada beragam. Dan kebutuhan manusia berbeda-beda. Ada mereka butuh yang ini mungkin gak terlalu perlu dengan hal yang lain. Dan begitulah. Maka gak berhak seseorang merendahkan ilmu. Mentang-mentang dia lagi gak butuh sama ilmu tersebut, maka dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap rendah. Lah. Tetapi hargai semua ilmu. Baik yang sedang dia butuhkan ataupun yang dia gak butuhkan. Apa yang dia butuh, apa yang dia cocok, dia ambil, dia cari, dia kerjakan. Tanpa meremehkan hal-hal yang tidak dia butuhkan. Mungkin dia nggak butuh, orang lain butuh.
Ilmu tuh kayak supermarket. Supermarket, oh saya cuma mau yang barang yang saya suka, yang saya perlu saya ambil. Yang saya kagak mau saya bakar, saya buang, saya larang masuk ke supermarket. Ini orang bodoh yang macam begitu. Akan tetapi ambil kebutuhan dia, yang dia nggak butuh, orang lain yang butuh. Orang lain yang bakal ngambil. Orang kebutuhannya macam-macam, beda-beda. Ilmu semuanya bagus. Tetapi ada sebuah ilmu yang mana semua orang butuh. Semuanya. Dokter, insinyur, ahli bangunan, ahli ekonomi, semuanya butuh kepada ilmu tersebut. Nggak bisa ahli bangunan bilang yang penting tuh bangunan, kesehatan nggak penting, dokter nggak penting. Dokter bilang yang penting kesehatan, nggak butuh bangunan. Yang penting ekonomi, yang lain nggak butuh. Semuanya itu masing-masing ada bidangnya, ada keperluannya, ada kebutuhannya, ada kecocokannya. Tapi ada suatu ilmu yang diperlukan oleh semuanya. Ilmu apa? Ilmu caranya masuk surga. Ilmu caranya mendekat kepada Allah Ta'ala. Itu ilmu akhirat, semuanya perlu. Mau dia ahli ekonomi, ahli kedokteran, ahli politik, ahli ini dan itu, semuanya perlu tahu caranya sholat yang benar, caranya puasa yang benar. Begitu. Perlu tahu apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Semuanya perlu akan hal tersebut. Betul Quran hari ini, suruh baca Quran minimal sehari 1 juz. Minimal sehari 1 juz. Susah, nggak ada waktu sehari 1 juz. Buka medsos punya waktu. Ini hari udah update status di medsos ini, udah update status di medsos itu, ya, Facebook udah, IG udah, ini udah, semuanya udah kecuali Quran. Ayo buka Quran, jangan diboikot itu Quran, baca Quran. 1 juz susah, nggak harus sekaligus 1 juz walaupun dicicil. Sebelum zuhur baca selembar, habis zuhur baca selembar, sebelum asar dan setelah asar selembar. Itu kalau tiap waktu sholat, sebelum sholat dan setelah sholat selembar, jadi tiap waktu sholat itu 2 lembar, dapat 1 juz. Subhanallah. Dan 1 juz itu nggak banyak, sedikit, dan nggak makan waktu kok, sebentaran dia, nggak repot. Itu kalau setiap hari 1 juz, sebulan 1 kali khatam Quran. Ada juga yang sampai 3 hari sekali khatam Quran. Ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali. Kata. Apalagi mau masuk bulan Ramadan, bulan Quran. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan dia khatam Quran, siang sekali khatam Quran, malam sekali khatam Quran. Kalau Ramadan 30 hari, dalam 30 hari dia khatam Quran 60 kali. 60 kali khatam Quran. Ada Sayyidina Muhammad bin Idris Syafi'i, sahibul madhab, yang kita anut madhabnya. Itu tips dari Imam Ali bin Abi Thalib. Hadis Nabi bilang, afdal ibadat ummati qiraatul Quran. Ibadat umatku yang paling afdal qiraatul Quran. Itu yang baca Al-Quran, kata Nabi Muhammad SAW, yang baca Al-Quran itu setiap satu huruf itu ditulis 10 hasanat. Nabi nggak bilang alif lam mim itu 1 huruf, enggak. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Tiap huruf 10 hasanat. Alif lam mim ada 3 huruf, 30 hasanat. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Subhanallah. Nah itu ketika dia baca tiap huruf 10 hasanat. Terus Imam Ali bilang 10 hasanat, dengerin nih. Yang baca Al-Quran di dalam sholat sambil berdiri, maka tiap huruf 100 hasanat. Yang baca Al-Quran dalam sholat sambil duduk, boleh kan sholat duduk, sholat sunnah boleh duduk. Setiap huruf 50 hasanat. Tiap huruf 50 hasanat. Sholat sunnah boleh sambil duduk. Tapi setengah. Fahuwa nisful ajri, kata Sahibul Zubat. Setengah pahalanya. 50 hasanat. 1 huruf. Yang baca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu, tiap huruf 25 hasanat.
Yang baca Al-Quran di luar sholat tanpa wudhu, boleh baca Quran tanpa wudhu. Tanpa menyentuh Quran, boleh baca tanpa wudhu. Itu setiap huruf 10 hasanat. 10. Jadi kalau kita sekarang baca Quran dalam keadaan berwudhu 25. Kalau di dalam sholat sambil berdiri 100 hasanat. Subhanallah. Baca. Itu sampai ulama dulu tuh di dalam sholat tuh berdirinya tuh sampai panjang, tulul qiyam. Wa inda ba'dul ulama tulul qiyam afdal min tulis sujud. Dalam sholat tuh berdirinya lama lebih afdal daripada sujud yang lama. Subhanallah. Gumu lillahi ganitin. Wa inda al-akhir sujud yang lama lebih afdal. Kemudian juga di antara para ulama yang di dalam sholatnya itu Nabi SAW, ada satu sahabat mau ikut jamaah tahajudnya Nabi Muhammad. Nabi habis Fatihah baca Al-Baqarah, pikir 100 ayat sujud, nggak taunya lanjut. 200 ayat sujud, nggak sujud, lanjut. Masih rakaat pertama nih, belum ruku. Hingga akhirnya selesai surat Al-Baqarah, bilang selesai surat Al-Baqarah ruku, nggak taunya nggak ruku, lanjut surat Al-Imran. Selesai Al-Imran lanjut An-Nisa, selesai An-Nisa lanjut Al-Maidah, baru ruku. Rukunya pun hampir sama seperti berdirinya, sedikit lebih pendek. Terus sujudnya lebih pendek daripada rukunya, sedikit lebih pendek. Sallallahu alaihi wasallam. Hakadha salatnya Nabi itu baru rakaat pertama, belum rakaat kedua. Oh, kita punya gak kisah dengan Al-Quran kayak begitu? Nabi punya kisah Al-Quran tuh sampai kakinya bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Bangun malam sampai kakinya bengkak. Ada tulul amal, waliyadu billah. Itu penyakit. Ada penyakit tulul amal. Kita kalau sakit kan ke dokter, pusing ke dokter, sakit perut ke dokter, sakit kaki ke dokter, sakit mata ke dokter. Ini sakit jiwa, sakit hati, masa nggak berobat? Ayo kita deteksi dari sekarang. Ada penyakit itu hampir semua orang kena. Kalau orang mati bawa penyakit ini, sial matinya. Apa namanya penyakit tulul amal, panjang cita-cita. Tulul amal. Ini hal yang tercela. Kemudian hal yang semacam ini bisa merusak akhirat. Dengan dalih membangun dunia. Rasulullah bilang umat terdahulu yanju awal hadhil ummah, orang yang terdahulu, generasi pertama dari umat ini, mereka selamat dengan zuhud di dunia dan pendek cita-cita. Dan binasa generasi terakhir dari umat ini dengan rakus serakah akan dunia dan panjang cita-cita. Cita-cita orang, rencananya orang itu lebih panjang daripada umurnya sendiri. Umurnya mungkin cuma 60-70, cita-citanya buat 200 tahun. Atau orang bodoh yang kayak begitu. Tanya ahli kubur yang pada meninggal dunia, saat kalian meninggal dunia masih ada gak cita-cita yang belum kesampaian? 99% bilang masih banyak. Waliyadzubillah. Nabi bilang dalam hadis, minasyaga arba', termasuk sial itu 4 perkara. Tanda sial itu 4 hal. Kalau punya satu aja sial. Nah punya, apalagi punya 4-4-nya. Apa itu? Jumudul ain, mata kering. Tahu mata kering? Mata beku. Matanya beku. Beku dari tangisan kalau baca Quran, beku dari tangisan kalau sujud, beku dari tangisan kalau sholat. Kapan terakhir ente nangis? Nangisnya kalau hilang dompet, nangisnya kalau dibully, nangisnya kalau dikatain orang, nangisnya kalau diusik urusan dunianya dia. Tapi kalau urusan akhirat, nangis terakhir kalau baca Quran, boro-boro. Atau terakhir nangis saat dia sholat, atau zikir, atau sujud, boro-boro. Jumudul ain, mata yang kering. Hilang handphone nangis. Hilang dompet nangis. Hilang kartu kredit nangis. Gitu.
Akadha. Ghazwatul Galab yang kedua, hati yang beku. Hati yang udah keras. Dinasehatin nggak ngaruh. Quran nasehatin dia nggak tersentuh, apalagi manusia. Wal hiris, rakus, tamak, serakah, rakus akan hal duniawi. Rakus akan harta, rakus akan tahta. Sama. Rakus akan apa namanya? Gila harta tercela, gila tahta juga tercela. Biarin tuh dunia di tangan, jangan di hati, jangan dimasukin dalam hati. Kalau dunia di tangan berkah, tapi kalau dunia di hati halakah, bikin binasa, bikin celaka. Utulul amal, panjang cita-cita, sampai bikin lupa sama akhirat. Sibuk sama dunia sampai lupa sama akhirat. Nabi bilang, a'udzubika min kulli amal yulhini, aku berlindung kepadamu dari segala cita-cita yang bikin aku lalai dan lupa kepada Allah. Nah, Sayyidina Ali bilang, akhwaf ma akhaf alaikum ittiba'ul hawa utulul amal. Yang paling saya khawatirkan membinasakan kalian wahai umat adalah ngikutin hawa nafsu, keinginan dan obsesi, mengikuti obsesi nafsu dan juga tulul amal, panjang cita-cita. Adapun obsesi nafsu itu menjegal orang dari kebenaran. Orang kalau punya obsesi duniawi, maka dia bakal mengejar obsesinya, bukan kebenaran yang dia kejar, tetapi pembenaran. Amatulul amal, panjang cita-cita, fayunsil akhirah, bikin lupa dari akhirat. Maka dibilang mantala amaluh sa'a amaluh, yang rencana, yang cita-citanya panjang, otomatis amalannya buruk. Apa itu? Panjang cita-cita apa sih? Merasa meyakini, berasa kalau dia tuh masih lama hidup di dunia. Hidup di dunia masih lama buat dia. Masih lama hidup di dunia. Nah ini orang yang menganggap begitu adalah orang yang kelewat bodoh. Sehingga dia menelantarkan apa yang wajib dia laksanakan. Dia berpegang dengan angan-angan, dengan hayalan dia. Seandainya dibilang, sore ini dibilang, ente yakin masih hidup sampai besok pagi? Lah, belum tentu. Mungkin pagi datang saya udah meninggal dunia. Ngomongnya begitu. Kalau ditanya pagi hari, yakin hidup sampai malam? Ya saya nggak yakin. Akan tetapi dia sibuk sama dunia, kesibukan orang yang nggak bakalan mati. Seolah-olah kesibukan orang yang bakal hidup selamanya. Nggak ada waktu buat akhirat. Sampai kalau dikabarin, kamu hidup di dunia 1000 tahun lagi, maka dia udah nggak punya apa-apa untuk menambah semangatnya dalam mengejar dunia. Kenapa? Udah full. Kalau dibilang, ente hidup masih 1000 tahun. Kan hidup 1000 tahun, berarti saya masih bisa kerja dunia lebih full lagi. Nggak bisa. Kenapa? Soalnya sekarang udah full buat dunia. Jadi mau ditambahin tuh udah full, udah nggak bisa. Dia untuk apa? Dunianya beramal amalan orang yang seolah-olah nggak bakalan mati. La ilaha illallah. Ya Allah bil afiyah. Ya, boleh dunia, tapi jangan sampai membuat kita lupa dari akhirat. Wallahu a'lam.